Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, siswa MTS An-Nur, bertemu lagi dengan saya, Bapak Fatahul Ulum. Kali ini kita belajar pelajaran pertama ya, yaitu hidup menjadi terang dengan berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Selanjutnya, pertama kita harus memahami apa itu Al-Quran dan apa yang dinamakan Al-Quran. Menurut bahasa, Al-Quran adalah bentuk jamak dari kata benda atau masdar yang berasal dari kata kerja qara'a, yaqra'u Qur'an, dan bisa diartikan sebagai bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang. Jadi sesuatu yang bisa dibaca itu bisa dinamakan Al-Quran. Tapi menurut bahasa, kita baca novel, berarti novel itu bisa dikatakan Al-Quran. Kenapa kok bisa? Karena bisa dibaca atau bisa dibaca. Tapi itu pengertian secara bahasa. Pengertian sesungguhnya apa? Yaitu secara istilah. Menurut Dr. Subiyah Saleh, Al-Quran merupakan kalamullah atau firman Allah yang merupakan mukjizat yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, yang ditulis dalam mushaf, diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Pertama, Al-Quran itu harus firman Allah. Kalau bukan firman Allah, tidak dinamakan Al-Quran. Yang kedua, harus merupakan mukjizat. Al-Quran, kita tahu bahwa Al-Quran itu salah satu mukjizat terbesarnya Nabi Muhammad SAW. Yang ketiga, diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ingat, Nabi itu banyak. Yang wajib kita ketahui ada 25. Tapi Al-Quran ini khusus diturunkan kepada Nabi Muhammad. Dan ditulis dalam mushaf, dalam lembaran. Dan diriwayatkan secara mutawatir. Yang menyampaikan itu banyak. Dan yang membaca Al-Quran itu bernilai ibadah, dapat pahala dari Allah SWT. Selanjutnya, proses turunnya. Gimana Al-Quran itu turun? Apa langsung dari atas turun sekaligus? Tidak. Ini gambaran kasarnya ya. Pertama, Al-Quran itu ada di Lauh Mahfuz. Apa? Al-Quran disimpan di Lauh Mahfuz sejak zaman azali. Mulai dulu Al-Quran sudah ada di sana sebelum Allah menciptakan langit dan isinya. Al-Quran sudah ada di Lauh Mahfuz sejak zaman azali. Kemudian Allah memerintahkan malaikat Jibril untuk menurunkan Al-Quran sekaligus, yaitu dalam kurun 30 juz ya, pada malam Lailatul Qadar. Diturunkan ke mana? Ke Baitul Izzah. Apa itu Baitul Izzah? Yaitu langit pertama. Itu Baitul Izzah. Seperti dari Lauh Mahfuz, Allah menurunkan Jibril dalam satu malam yang disebut malam Lailatul Qadar, membawa Al-Quran sekaligus semuanya turun dan diletakkan di Baitul Izzah. Kemudian dari Baitul Izzah inilah Al-Quran diturunkan ke Nabi Muhammad SAW secara berangsur-angsur, memakan waktu 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Ada yang mengatakan 23 tahun. Ini adalah proses turunnya Al-Quran. Saya kira cukup anak-anakku untuk pelajaran hari ini. Kita belajar Al-Quran, memahami Al-Quran, dan proses turunnya. Kita lanjut di kemudian hari ya. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.